warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Para alim, para ulama, para saksi yang saya hormati, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat ilmu. Semoga nikmat ini membuat kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah memberikan nikmat terus dan terus bertambah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya rahmat dan salam dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji kitab Risalatul Mu'awalah, di mana pada pembahasan kali ini kita akan mengkaji tentang niat, di mana pembahasan yang lalu mengarah menjelaskan betapa penting baik, dan kita menjelaskan dan Kiai Asrari Ahmad ini mendorong kepada kita agar semua aktivitas kita ini diniati dengan baik supaya mendapatkan pahala dari Allah. Dan apa yang kita ucapkan juga diniati dengan baik juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang hadis kita dengar, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Setiap amal perbuatan ini pasti ada motivasinya. Setiap tindakan seorang pasti ada dasar keinginannya. Dan setiap amal perbuatan itu pasti ada niatnya. Dan orang ini akan mendapatkan di dunia dan di akhirat tergantung. Nah, kemudian di sini dijelaskan bahwa niat itu ada dua makna. Ada dua makna. Makna yang pertama sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu. Pengertian niat itu adalah suatu ungkapan di mana engkau. Nah, santri yang duduk di sini ini satu sama lain berbeda di dalam pandangan Allah. Nah, ketika sampean semua di sini ini ngaji dan diniatin karena Allah, diniatin ingin mengharapkan ridho dari Allah, maka sampean akan mendapatkan pahala. Ya, agak sekarang dan tak untuk itu. Oke, ada. Jadi ya. Paham ini ya? Nah, maka karena itu perlu kita perhatikan niat di. Paham ini ya? Nah, sekarang pembahasan yang kedua. Wal makna lan utawi makna. Wal makna utawi makna niat. Adane kan kaping 7. Anak niyata satu niat. Iku ibaratun ibarat. Iku ungkapan angkos dikatakan sejo sirah sejo pindah saiki dengan kondisi biji-biji wa azmika
lan sejo temenan sira ana iki nganasi nglakoni siji wa hadhihi niyyatu lan utawi iki niat la takuna ora ono iki niat illa ani khairan lebih bagus minal amali saking ngelakoni siwiji-wiji walakin tetapi ini layak perlu orang sepi al-insan sapa manungsa indah asmihi nakalani nyejoni manungsa ada fitri syai'in mengatasi ngelakoni siwiji-wiji min ahad salasati halatin saking salah sendiri telu piro-piro tingkat tadi bilang bahwa niat yang pertama mempunyai pengertian ibaratun an ghardikat ladzi hamalaka al-azmi wal amali wal qawli bahwa pengertian yang pertama yaitu merupakan satu ungkapan keinginanmu yang mendorong untuk mengerjakan sesuatu perbuatan atau perkataan suatu Sekarang yang kedua artinya katanya wal ma'na tsani anna niyyata ibaratun an qasdika ila syai'in wal azmika alaihi. Makna yang kedua tentang niat itu bahwa niat itu adalah suatu ungkapan, suatu redaksi, suatu ibarat. Apa katanya? Adalah keinginanmu untuk mengerjakan sesuatu dan mempunyai semangat yang sungguh-sungguh untuk mengerjakan sesuatu. Itu namanya nih, contohnya begini. Pokoknya ini contoh haji sama dia. Ketika sampean ini pagi-pagi jam 6 terus begini. Oh, nanti ini kan sekarang ini hari Sabtu. Saya akan ngaji ke kiai bersama-sama di masjid. Itu punya keinginan namanya ini qasdun. Namanya qasdun. Nah, ketika saya berkata saya harus ngaji. Ini kesempatan saya ngaji langsung pada kiai. Kalau tidak kesempatan hari Sabtu, sedangkan saya masih awaliyah atau usul awal, nggak mungkin bisa ngaji pada kiai. Nah, saya harus ngaji. Nah, saya punya semangat untuk menyatakan itu namanya apa? Azmun. Paham ya? Paham ini ya? Contohnya begini. Kamu ini pagi-pagi lapar. Sampai ingin makan atau tidak? Ingin apa enggak? Ternyata sampai ini sangat lapar dan dengar katanya lauknya ayam panggang. Semangat enggak makan sampean? Itu namanya azm. Paham? Jadi kalau sekedar sampai punya keinginan biasa, itu namanya qasdun. Tapi kalau sampai punya semangat dengan sungguh-sungguh, itu namanya azm. Paham? Nah, orang yang bisa beramal soleh, orang yang bisa melaksanakan berjamaah dengan baik, ngaji kitab dengan baik, belajar Al-Quran dengan baik, ini ketika dia kumpul antara qasdun dengan azmun, punya keinginan dan punya kesungguhan untuk mengerjakan, itu namanya azmun. Paham ini ya? Nah, jadi arti yang kedua itu yang dimaksud dengan niat itu
di mana orang itu menginginkan untuk mengerjakan sesuatu dan punya semangat yang tinggi untuk mengerjakan pekerjaan yang dia inginkan. Paham ini ya? Wa hadhihi niyyatu la takuna illa khairan minal amal. Niat semacam ini sudah mendapatkan kebaikan sebelum dia sampai belum ngaji berangkat di sini sudah mendapatkan pahala. Ketika sampean ini dia di pondok pagi-pagi belum ngaji tapi sampai tingkatan qasdu dan azmo, punya keinginan dan keinginan yang sungguh-sungguh yang tidak bisa ditawar-tawar, kayak sampian takar sekali lalu diperlihatkan nasi dan ayam panggang. Ingat enggak? Nah, berarti sampian ini sudah mendapatkan kebaikan sebelum bekerja. Contoh lagi, coba. Sampai ini pagi-pagi itu makan apa sudah? Belum. Sudah. Enggak makan. Enggak makan sampian. Lalu bilang begini, aduh saya lapar pagi-pagi. Lalu namanya bilang, nanti santri ini hari Sabtu hari istimewa. Nanti makan setengah 9 dan ada yang ulang tahun, semua santri akan diberikan sate dan ayam panggang serta gulai. Nah, ternyata bau satenya sudah bes, ya asapnya sudah kemana-mana. Kira-kira sangat sebelum makan rasa enak atau enggak? Enggak enak membayangkan. Iya Pak ya? Coba sekarang dibalik. Pagi ini nanti makannya pakai ikan cair. Ya, tempe tidak digoreng. Nah, sebelum makan apa rasanya sampean? Aduh, ini dia. Paham dia? Nah, bahkan karena itu di sini dia mempunyai kenapa? Qasdun wa azmun. Kalau sampai qasdun bersamaan, maka sebelum dia bekerja sudah mendapat kebaikan dari Allah. Paham ini? Nah, kemudian berikutnya apa katanya? Walakin la yahlul insanu inda azmihi. Ala kulli syai'in min ahli thalathi halati. Namun dalam realitasnya seseorang yang punya azm, punya keinginan mengerjakan sesuatu ini akan terjadi 3 hal. Apa katanya? Al-ula kalian pertama ayat dan ayat sina yaitu disebut wa ya'malu lan lakoni sapa wal halatu dan kutawinikan atanya tukang kaping pindu iku ayat sebagai sapa wong wala ayat lan lakoni sapa ma'al kutabi serta puasa alal amali ngatasi ngelakoni wa hadhihi alati lan utawi hukumi ketika artinya 3 apa? Angkat pinggir walati lan tingkah nah sabtu ini kata namun apa hukum bayinan itu matelakan gimana dalam haram itu ya kan lewat pokoknya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu sahibun nabi qala ya Rasulullah inna
Abanu sapa Allah al-hasanah bima kebaikan wa sayyi'atan bima kejelekan. Cuma bayana mengkakan kalimat Allah dari kamar itu. Cuma bayana matelakan semua nabi. Bayana matelakan semua nabi dari kamar memukan bahasa dan sayyi'at. Ya kau di kawan nabi. Aman untuk baik dan makannya sesuatu dihasanatin kalau ratusan malam yang malam ada orang laku di semua gambar hasanah atabahan mulihah kemarin hasanah Allah subhanahu Allah indah memberi konfirmasi uang hasanah nanti kebagusan karena takkan Ayo kalau boleh semua pihak lawan kebagusan amalah atau melakoni semua hasanah atabahan memberi sebuah hal yang hasanah akan memberikan Allah sama Allah indah berpenuh dengan diri nulis asrah hasanah mari disebut kalau bagusan bila sampai aktif mari itu ngatus dipatah tidak aktif mari berlapakan dipatah kasih rotin kaki wa ilah malah menjadi contoh saya yakin kawan keadaan alam yang maha maka laku oleh sepupu saya main sayang katabahan tulis saya main sayang Allah jawab Allah indahu on bukan diri kuat sedangkan mereka berkata katakan faedah apa dalam sepupu katakan saya amalah atau melakukan yang saya katakan saya akan mereka yang aku adakan katanya dijelaskan bahwa orang yang punya keinginan mengerjakan sesuatu pekerjaan, baik itu pekerjaan buruk maupun pekerjaan jelek, itu ada 3 golongan, ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama katanya al-ula ayyazima wa yaqala. Yang pertama ada orang yang punya pikiran mengerjakan sesuatu, mempunyai semangat mengerjakan sesuatu dan betul-betul melakukannya. Ini kelompok yang kayak sampean tadi pagi bila dalam hatinya saya nanti jam 7 akan ngaji. Betul apa betul? Iya Pak ya. Dan ternyata betul-betul jam 7 ini melakukan apanya? Di kelompok yang akan ini mendapat 2 kebaikan. Kebaikan punya keinginan punya dan mengerjakan kebaikan, dan yang kedua betul-betul melakukan. Paham ini ya? Yang kedua apa katanya di sini? Wal halatu thalithatu ayyahzima wa la ya'mala ma'al qudrati 'ala al-'amal. Kelompok yang kedua, situasi yang kedua, di mana seseorang itu mempunyai keinginan, punya maksud dengan sungguh-sungguh mengerjakan suatu perbuatan,
tapi dia tidak betul-betul melaksanakan. Padahal dia mampu untuk melaksanakan niat yang baik atau niat yang contohnya begini. Sampai tadi pagi-pagi itu punya niatan untuk sholat duha. Niat sholat duha. Sampai sehat, air untuk ada, masjid untuk tempat melaksanakan sholat duha itu ada, tapi kenyataannya sampai tidak melaksanakan sholat duha. Betul atau tidak? Paham ya? Sampai punya keinginan tadi ingin bersedekah pada temannya, ingin memberikan sesuatu pada temannya, tapi diri dan ada temannya merasanya Pak Eman dia lah itu. Misalnya sampai punya rambutan berpikir pada orang tuanya, kalau nanti saya bilang pada teman saya. Jadi ada temannya bukan tinggi berailah, dapat punya keinginan, namun tidak betul-betul melaksanakan, padahal punya kemampuan untuk apa katanya di sini? Wa hukmu hadhihi al-halati wallati qablaha qad atabayna fi marwiya an Ibn Abbas radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semacam ini sebenarnya itu menjelaskan tentang hadis yang diriwayatkan oleh Imam sahabat Ibnu Abbas. Yang sahabat Abbas itu meriwayatkan dari Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ini perhatikan baik-baik. Rasulullah bersabda apa katanya? Inna Allaha katabal hasanati wa sayyiati. Katanya Allah itu menetapkan kebaikan dan keburukan. Allah menetapkan bermacam-macam kebaikan dan bermacam-macam. Lalu ini menjelaskan bahwa hadis ini panjang, namun yang arah kitab ini mempersingkat atau menjelaskan membuang sebagian dan apa kata Subayyin tadi kali kaulihi ini yang penting. Aman hamma bi hasanatin falam ya'malha kata Allah indahu hasanatan kamilatan. Fa in hamma biha fa'amalaha kata Allah indahu hasanatin ila sab'in adidin ila ka'afi katsira. Barang siapa yang punya niatan dengan sungguh-sungguh mengerjakan satu kebaikan, namun kenyataannya dia tidak mengerjakannya, maka Allah menulis kebaikan kepadanya, satu kebaikan yang sempurna. Jadi kalau sampean itu niat tadi pagi ingin sholat duha, semangat dengan sungguh-sungguh, dan sampean tidak betul melaksanakan sholat duha, maka sampean sudah mendapatkan pahala melaksanakan sholat duha dengan sempurna. Pahamnya? Sampean punya niatan sampean ini akan baca Al-Quran 1 juz pada pagi ini. Betul-betul punya niatan melaksanakan itu, tapi kenyataannya tidak membaca Al-Quran karena ada halangan, maka sampai ditulis tak ada membaca. Pahami dia. Lalu apa katanya? Fa'inham nabiha fa'amalaha kata Allah indahu hasanatin ila sab'in adidin. Apabila seorang itu mempunyai niat yang sungguh untuk mengerjakan kebaikan dan betul-betul melaksanakan kebaikan itu,
maka oleh Allah diberikan, oleh Allah ditulis 10 kebaikan sampai 700 kali lipat, bahkan sampai lipatan-lipatan yang banyak. Hanya Allah yang begini. Tadi pagi sampean punya niatan ngaji kita, ya Pak ya? Punya syukur ingin ngaji kita, lalu datang ke masjid ini, mendengarkan dengan baik, tidak tidur, tidak ngomong sendiri, memperhatikan baik, Pak. Tidak tidur, tidak ngobrol, maka sampai mendapatkan pahala 10 kali lipat ngaji. Bahkan dihitung sampai 700 kali lipat. Jadi sampai ini kalau ngaji 1 jam ditulis 700 jam. Bahkan kalau sampai tambah ikhlas, tambah sungguh-sungguh ngajinya, maka pahalanya makin banyak. Tapi sebaliknya ngaji ke sini, setelah ngaji ke sini apa? Tidur. Sampai dia mendapat pahala 10, tapi hanya dapat pahala 1. Karena sampai tidur. Saya ini tidur. Ada lagi yang tidur. Banyak yang tidur ya. Ini tidur. Tetapi yang ngobrol, ingat yang ngobrol dapat dosa. Yang ngobrol apa? Dapat dosa. Kenapa? Yang pertama dia mengganggu kiainya. Ketika dia ngobrol mengganggu perasaan kiai sudah berdosa. Hati-hati dengan ilmunya. Ketika dia ngaji ngobrol nomor 1 sudah menyukai perasaan kiainya. Kalau sampai tidur tidak mengganggu. Kalau ia ngobrol mengganggu perasaan kiai. Yang kedua mengganggu kiainya, omongannya nggak kedengaran, pelajarannya tidak kedengaran. Iya Pak ya? Yang ketiga mengganggu temannya, dia tidak bisa mendengarkan, terganggu dengan omongannya. Iya Pak ya? Coba dengan ngomong di atas, temannya tidak mendengarkan, sudah dosa. Yang keempat, dia membiasakan adat akhlak yang jelek. Apa? Kalau ada orang bicara tidak mendengar. Setelah pulang ke rumahnya punya tradisi tidak mendengarkan orang. Maka anak santri yang ngaji ke masjid ngomong sendiri, pulangnya bukan mendapat barokah, dapat berkah. Bawa berkah. Kalau sampean itu tidak ngaji, dosa karena tidak ngaji, tapi tidak menyakiti orang lain. Sampean ngaji tidur, sampean hanya tidak mendengarkan apa yang disampaikan. Tapi ketika ngobrol sampean dapat dosa. Paham? Hati-hati dengan perempuan yang suka ngobrol di atas. Hati-hati kalau nanti ternyata suaminya tidak seperti yang diharapkan, karena ketika ngaji dengan kiainya ngobrol. Saya doakan yang mendengarkan yang baik mendapatkan ilmu yang berkah. Yang mendengarkan yang baik saya doakan semoga mendapatkan suami yang soleh dan muslim. Yang mendengarkan dengan baik semoga nanti diberikan kemuliaan yang tinggi dan harta yang banyak yang berkah. Yang ngobrol tidak saya doakan. Yang ngobrol tidak saya doakan. Saya teruskan. Doa saja, saya hanya yang mendengarkan, yang tidak mendengarkan tidak saya doakan. Saya teruskan dulu. Tadi dibilangkan tadi, maka ketika sampai mengerjakan kebaikan yang diawali dengan niat, maka kebaikannya dilipat gandakan dari 10 sampai 700 sampai lipatan yang banyak hanya Allah yang tahu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Mathalul ladzina yunfiquna
yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Karena talihat batin ambatan sab'an sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habban wallahu yudha'ifu liman yasha. Karena Allah perumpamaan orang yang mendermakan hartanya di jalan Allah dan diniati semata-mata karena ridha dari Allah, bagaikan pohon yang mempunyai 7 tangkai dan setiap tangkai berbuah 100. Bahkan Allah melipat gandakan sesuai dengan kehendak. Artinya apa? Sampian mendermakan hartanya, mendermakan waktunya, mendermakan tenaganya, mendermakan pikirannya, mendermakan uangnya untuk ngaji pada pagi ini, diniatkan untuk mendidikan agama Allah, maka sampai akan mendapatkan balasan dari Allah 700 kali lipat. Bahkan oleh Allah dilipat ganda, yang tahu hanya Allah. Saking banyak. Paham ini? Terus yang berikutnya. Wa in hamma bi sayyi'atin falam yahmalha kata Allah indahu hasanatan kamilatan. Apabila ada orang yang punya keinginan, punya niat mengerjakan suatu kejelekan, ternyata dia mengurungkan niatnya karena takut kepada Allah, karena takut terhadap azab Allah, karena takut terhadap dosa Allah, dan karena dia mengharapkan ridha dari Allah, maka dia akan hidup kepada Allah. Itu suatu kebaikan. Contoh begini, sampai ini punya niatan mau ngintip cewek yang laki-laki, yang cewek ingin ngintip laki-laki, punya niatan, sudah hari Sabtu datang lebih awal. Sebenarnya apa niatnya? Bukan yang ngaji, ingin apa? Melihat yang di atas. Begitu yang di atas datang lebih awal, ya bukan ingin ngaji, tapi ingin ngintip. Lalu berkata, ya Allah, dengan perbuatan dosa, apalagi saya melakukan dosa di masjid, hatinya takut. Ternyata bukan niat yang semacam itu. Apa yang terjadi? Maka Allah itu satu kebaikan. Kenapa enggak? Maka kalau kamu pikirkan kejelekan, maksudnya ya Allah, ini perbuatan dosa. Segera bertaubat. Alhamdulillah. Tapi katanya ba'inham nabiha fa'amalaha kata Allah sayyi'atan wahidatan. Tetapi apabila ada seorang yang mempunyai niat, punya keinginan mengerjakan suatu kejelekan, dan betul-betul dia itu melaksanakan kejelekan, maka oleh Allah ditulis satu kejadian. Contoh begini, sampai punya keinginan ngerasani temannya, ingin ngerasani teman, dan betul-betul ngerasani temannya, maka ditulis satu kejadian. Ya, sampai punya keinginan apa? Apalagi kejelekan apa lagi? Kejelekan apa yang sering terjadi? Lasap sanda. Ada banyak lasap sanda? Ada. Sampai punya keinginan lasap sanda, punya niat lasap sanda milik temannya, dan betul-betul lasap milik temannya, maka ditulis satu kejelekan. Tapi kalau sampai punya niatan, bayang puluh lomba mengucap aku kami, bayasiru dikauli, bayasiru yang dan aku alihu malam buniyatuna ilhadini wa alaihi ma'alaih. Kondisi yang ketiga, ada orang
yang punya keinginan mengerjakan suatu perbuatan. Namun dalam kenyataannya dia tidak mampu melaksanakan. Tidak mampu melaksanakan. Lalu dia berkata, andaikan saya mampu, niscaya akan melaksanakan apa yang saya Katanya begini, sampean ini mempunyai niatan ingin apa bersedekah uang 1 miliar, misalnya ya, uang sedekah 1 miliar. Ternyata 100.000 saja tidak punya keinginan sampai betul-betul ingin sedekah uang 1 miliar. Tapi kenyataannya uang hanya punya 100. Lalu sampai begini dalam hatinya, ya Allah, andaikan Engkau memberikan aku kekayaan seperti orang-orang yang kayanya banyak, maka sungguh saya akan melaksanakan yang saya sudah. Sampai walaupun dia tidak melakukan itu, maka mendapatkan pahala seperti dia bersedekah uang 1 miliar. Kenapa? Karena ini ya paham. Contoh yang kedua, sampean niat berbuat jelek. Sampean ini niat mengumpul temannya, mau niat mengumpul temannya. Ternyata yang dikumpul pintar pencak, pintar pagar dosa, pintar PU. Begitu kamu mengumpul, kamu tak ada, mengangkat, tak ada. Walaupun sampai itu belum mengumpul, maka sama dapat dosa seperti mengumpul. Paham? Mengumpul temannya, kalau ada. Yang kedua, sampai niat mau pacaran, niat pacaran, ternyata ketangkep belum pacaran. Nah, dapat dosa pacaran. Jadi kenapa ini? Apa di dosanya? Merokok. Nanti kalau merokok lagi itu hukumannya nggak usah dipotong rambutnya, rokoknya itu suruh matikan. Tapi kadang matinya balik, akhirnya ditakkan di masih akan berhenti. Kalau begini rokok boleh, lalu ambil rokok cok, pakai yang rokok. Nah, cara matinya Pak suruh balik sudah ya, baru aku jual rokok ya. Kita punya bisa rokok ya. Paham ini ya? Nah, di sini katanya niat semacam ini kalau niatnya baik, walaupun dia tidak mampu akan mendapatkan kebaikan. Kalau niatnya jelek, maka akan mendapatkan kejelekan. Ada hadis begini, Rasulullah Anas al-Ba'atun. Rajulun atahu Allahu ilman wa mana. Huwa ya'mal fi malihi bi'ilmihi. Ayaqulu al-akhar law atani Allahu misla ma ataahu amiltu misla ma amalihi wa huma fi hadis sawa. Pokok yang pertama dan pokok yang kedua. Pokok yang pertama, ada orang oleh Allah diberikan harta yang banyak, diberikan ilmu agama yang banyak. Apa yang terjadi? Maka harta yang dia dimilikinya, dia cara mendapatkannya benar sesuai dengan tuntunan agama. Lalu setelah punya harta, lalu didermakan dengan derma yang baik sesuai dengan tuntunan agama. Ini orang yang beruntung. Salah satu bagus. Kenapa kaidah? Rumahnya bagus, mobilnya bagus, sawahnya lebar, harganya banyak, uangnya rekeningnya banyak. Ketika berdagang-dagangnya benar karena ilmunya ada bagus. Pondok saya rutin ambil waktu pondok ngajong bulan ya bayar. Waktu di pondok dia itu taat
aturan, nggak merokok, nggak mencuri, nggak memukul temannya, tidak menghina temannya, tidak menghina, tidak pacaran di pondok kaji dengan baik, berjamaah dengan baik. Nah, kita boleh sopi setelah bulan kaya. Kenapa kaya? Jadi pengusaha yang sukses. Ketika jadi pengusaha, caranya baru. Kenapa kaya? Nah, setelah uang itu banyak, apa? Dipakai di bank, pondok, masjid. Dipakai untuk nyumbang bangun masjid, untuk menyumbang orang yang miskin untuk belajar. Ini apa? Oleh Allah diberi harta dan diberi ilmu. Kenapa enggak enak? Ada yang kelompok yang kedua, oleh Allah diberi ilmu tapi tidak diberi harta. Diberi ilmu tidak diberi. Nah, itu di pondok baik taat aturan, tidak boleh kerohmat tak sauki. Cuman hatinya baik. Dia berkata, andalkan saya kaya seperti teman saya itu, maka saya akan nyumbang pondok berjumbang. Saya akan membangun masjid seperti yang dibangun oleh dia. Walaupun dia tidak menyumbang, karena punya niatan untuk berbuat baik dan tidak mampu untuknya, maka mendapat pahala seperti orang yang tadi itu, yang kaya dan baik. Kenapa kaya? Dibandingkan yang ketiga. Kemudian yang ketiga apa katanya? Warajulun ata'allahu ma'alan wa lam yu'tihi ilman wa huwa yahdudu fi malihi biyadihi. Wa yaqulu al-akhar law atani Allahu misla ma ataahu amiltu misla ma amalihi wa ma amilihi. Kelompok yang ketiga, ada orang oleh Allah diberi harta tapi tidak diberi ilmu. Dulu mondoknya nggak lama, waktu mondok kesengeran tebu, waktu mondok ngomong di, tinggal mulai soki, cuma karena buku menerima ternyata tidak ngerti ilmu agama. Dia tidak ngerti ilmu tauhid, tidak ngerti ilmu fikih, tidak ngerti ilmu tafsir, tidak ngerti ilmu hadis, tidak ngerti ilmu tasawuf. Sehingga apa? Dia kaya tapi ketika bekerja tidak berguna. Dia terlibat dengan riba, tidak terlibat dengan haram, ilmu menipu, terlibat dengan maisir dunia, cara mendapatkan harta sudah sah. Setelah mendapatkan harta dipakai foya-foya, dipakai untuk perbuatan maksiat. Maka yang memberi harta tidak diberi ilmu. Ini yang ketiga. Yang kaya yang keempat, setelah miskin masuk neraka. Setelah miskin masuk neraka, dia melihat temannya enak kalau kopi bisa kemana-mana, bisa jumpi, bisa berfoya-foya. Lalu mikir, saya kaya seperti dia nggak enak saya. Tidurnya di hotel, jemurnya di pinggir pantai, dia menghayal. Nah, walaupun dia tidak berbuat dosa, maka mendapatkan dosa seperti orang yang kaya berbuat dosa. Setelah miskin masuk neraka. Itu masalah nih. Maka itu hati-hati dengan ini. Kesimpulannya, sampai setiap mengerjakan sesuatu, sampai lihat perbuatan baik atau jelek. Kalau ternyata baik sampai cakap, kalau jelek sampai tinggal. Yang kedua, setiap sampai mengerjakan sesuatu itu harus ditata niat. Harus diyakin karena Allah. Diyakin mengharapkan ridho dari Allah. Yang ketiga, niat itu mempunyai
dua arti. Adanya dengan arti yang dominan yang mendorong seorang itu mengerjakan suatu perbuatan atau melakukan perkataan suatu. Tapi yang kedua yang itu diartikan di mana orang itu mempunyai keinginan sungguh-sungguh mengerjakan suatu perbuatan. Maka orang yang mempunyai niatan sungguh-sungguh ini bisa mendapat pahala, bisa mendapatkan dosa. Kalau niatan itu niatan baik akan mendapatkan pahala, kalau niatan baik akan mendapatkan dosa. Nah, orang yang punya niatan semacam ini dalam garisnya ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama, orang punya niatan mengerjakan sesuatu dan betul-betul melakukannya, maka akan mendapatkan pahala dari Allah dilipat sampai ke bulan. Ada orang yang punya niatan mengerjakan kebaikan tapi tidak melaksanakan, padahal dia mampu, maka akan mendapatkan kebaikan satu. Kemudian ada yang ketiga, ada orang yang mengerjakan kebaikan dan tidak mampu, maka oleh Allah diberikan pahala yang banyak seperti yang lainkan. Begitu sebaliknya, orang yang punya niatan mengerjakan kejahatan dan tidak melaksanakan karena dia tidak mampu, maka akan mendapatkan dosa secara sebelumnya. Inilah yang saya sampaikan pada pagi ini. Semoga Allah memberikan hidayah kita berbuat baik dan soleh dan punya niatan yang wallahu baik. Wassalamualaikum warahmatullahi